Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari Universitas kita mau tentang pelajaran fisika yang berjudul induksi elektromagnetik. Apa itu induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau fluks magnet. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang satu, fluks magnet, yang kedua hukum Faraday, dan yang ketiga aplikasi hukum Faraday. Fluks magnetik. Fluks magnetik dapat didefinisikan sebagai ukuran total atau jumlah total medan magnet yang melewati suatu penampang tertentu. Fluks magnetik juga sering diartikan sebagai kerapatan medan magnet. Fluks magnetik yang melewati suatu bidang tertentu nilainya sebanding dengan nilai jumlah medan magnet yang melewati bidang tersebut dan jumlah tersebut. Sudah masuk pada pengurangan atas medan yang memiliki arah yang berlawanan. Fluks magnetik memiliki satuan yang disebut Weber atau Wb, yaitu satuan turunan dari volt detik. Fluks magnet secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan B kali A cos theta, di mana P sama dengan fluks magnetik satuannya Wb, B adalah medan magnet satuannya Tesla, A luas penampang satuannya meter persegi, dan theta adalah sudut yang terbentuk medan magnet oleh garis bidang. Jika theta sama dengan 0 derajat, maka medan magnet sebanding dengan lurus bidang, maka persamaannya sebagai berikut. P sama dengan B kali A. Untuk hukum Faraday akan dilanjutkan oleh teman kami, Mas Dimas. Dipersilakan. Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katode maupun anode pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris, pada tahun 1834. Itulah mengapa hukum ini dinamakan hukum Faraday, sesuai dengan nama penemunya. Bunyi hukum Faraday dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Berikut bunyi hukum Faraday 1. Massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Sementara itu, hukum Faraday 2 berbunyi, massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Rumus hukum Faraday. Epsilon sama dengan negatif N dikali delta flux per delta T, ataupun epsilon sama dengan negatif N dikali di flux dt, atau turunan flux terhadap waktu. Dan contoh soal dari hukum Faraday akan dilakukan oleh rekan kami yang bernama Alif. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hukum Faraday kami memberikan dua contoh soal. Yang pertama, sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 1000 mengalami perubahan fluks magnetik dari 9 kali 10 pangkat min 5 Wb menjadi 3 kali 10 pangkat min 5 Wb dalam waktu 10 milisekund. Tentukan GGL induksi yang timbul.
Di sini diketahui N sama dengan 1000, delta flux sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 9 kali 10 pangkat 5 sama dengan min 6 kali 10 pangkat 5 WB. Delta T sama dengan 10 milisekon sama dengan 0,01 atau 10 pangkat min 2. Dan yang ditanya E titik-titik, dijawab E sama dengan min N delta flux per min N dikali delta flux per delta T sama dengan min N sama dengan min 1000 dikali min 6 kali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 2. Berarti E sama dengan min 6 volt. Dan contoh soal yang nomor 2 adalah kumparan dengan 10 lilitan mengalami perubahan flux magnetik dengan persamaan. V sama dengan 0,02 T pangkat 3 ditambah 0,4 T pangkat 2 ditambah 5 dengan V dalam satuan Weber dan T dalam satuan sekon. Tentukan GGL induksi saat T 1 sekon. E sama dengan min N D flux dikali D flux per GT. Saat 1 sekon E sama dengan min 10 dikali D dalam kurung 0,02 T pangkat 3 ditambah 0,4 T pangkat 2 ditambah 5 tutup kurung per GT. E sama dengan min 10 dalam kurung 0,02 T pangkat 2 tambah 0,4 T tutup kurung. E sama dengan min 10 dalam kurung 0,021 pangkat 2 ditambah 0,4,1 dalam tutup kurung. E sama dengan min 10 dalam kurung 0,86 tutup kurung. Dan E sama dengan min 8,6 volt. Aplikasi hukum Faraday. Beberapa aplikasi utama hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik antara lain: 1. Generator listrik. Salah satu aplikasi utama hukum Faraday adalah dalam generator listrik. Prinsip induksi elektromagnetik digunakan untuk menghasilkan listrik dengan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ketika sebuah kawat bergerak melalui medan magnet atau medan magnet berubah melalui kawat, hal ini menghasilkan GGL atau EMF dalam kurung gaya gerak listrik yang menghasilkan arus listrik dalam rangkaian. Nomor 2, transformator. Hukum Faraday juga terkait erat dengan operasi transformator. Transformator menggunakan prinsip induksi untuk mengubah tegangan listrik menjadi nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah. Perubahan arus listrik dalam gulungan kumparan primer menciptakan medan magnet yang menginduksi arus listrik dalam kumparan sekunder dengan tegangan yang berbeda. Yang nomor 3, pengisian daya nirkabel. Teknologi pengisian daya nirkabel juga berdasarkan pada hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Pengisian daya induktif
menghasilkan arus listrik pada perangkat elektronik tanpa menggunakan kabel. Medan magnet yang dihasilkan oleh pengisi daya menginduksi arus listrik pada perangkat yang diisi. Yang nomor 4, magnetic resonance imaging. Teknologi MRI dalam bidang kedokteran menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Medan magnet yang berubah digunakan untuk membangkitkan sinyal elektromagnetik dalam tubuh manusia, yang kemudian diolah menjadi gambar-gambar anatomi yang sangat rinci. Yang nomor 5, dinamo dan motor listrik. Prinsip induksi elektromagnetik juga diterapkan dalam motor listrik dan dinamo. Motor listrik menggunakan medan magnet untuk menghasilkan gerakan mekanik dari arus listrik, sedangkan dinamo mengubah gerakan mekanik menjadi arus listrik. Dan yang nomor 6, sensor arus dan tegangan. Sensor arus dan tegangan pada peralatan listrik juga menggunakan prinsip hukum Faraday untuk mendeteksi arus yang mengalir atau tegangan yang ada dalam suatu rangkaian. Dan aplikasi hukum Faraday akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Mas Dayat. Dipersilahkan. GGL induksi akibat perubahan medan magnet dapat dirumuskan epsilon sama dengan min N delta flux per delta T, di mana epsilon sama dengan B kali A untuk medan magnet B lurus bidang. Jika terjadi perubahan medan magnet B, maka delta flux sama dengan delta B kali A. Dapat dirumuskan untuk rumus GGL induksinya, epsilon sama dengan min N kali A kali delta B per delta T, di mana epsilon GGL induksi satuan volt, N jumlah lilitan, A luas penampang satuan meter kuadrat, delta B perubahan medan magnet satuan T, delta T selang waktu satuan sekon. Contoh soal, sebuah kumparan memiliki luas 20 cm kuadrat, jumlah lilitan 1000. Jika induksi magnet pada kumparan berkurang sebesar 5 Weber per meter kuadrat dalam waktu 2 sekon, tentukan GGL yang timbul. Diketahui A sama dengan 20 atau 20 kali 10 pangkat min 4. N sama dengan 1000. Delta B sama dengan min 5 Weber per meter kuadrat. Delta T sama dengan 2 sekon. Ditanya epsilon. Dijawab epsilon sama dengan min N kali A delta B per delta T. Epsilon sama dengan min 1000 kali 20 kali 10 pangkat min 4 kali min 5 per 2. Epsilon sama dengan min 1000 kali 10 kali 10 pangkat min 4 kali min 5. Epsilon sama dengan min 5 volt. Terima kasih atas materi yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kita dari kelompok 5 mohon maaf karena berdasarkan pengalaman dan tahu. Itu saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.